Kenapa kok saya bilang mobil ini bandel? Karena dia pakai mesin yang sama yang dipakai Chery Futura. Nah, dia pakai mesin G15A injeksi. Otomatis mesin itu sudah terkenal bandelnya, sudah terkenal mudah perawatannya, gampang spare partnya, dan yang pasti mobil seperti ini multifungsi banget. Karena mobil ini bisa dipakai untuk usaha sekaligus untuk keluarga. Masih dengan mobil keluarga yang bandel, muatnya banyak, bisa untuk keluarga dan bisa untuk usaha, kita masih dengan EPV. Oke, hari ini kita cek kondisinya untuk EPV tahun 2009. Ini adalah EPV Arena, platnya RD Banjarnegara, pajaknya bulan 10, habis masa plat 2024, dan pajaknya aktif. Untuk pajak per tahun mobil ini itu berkisar antara 1.500.000. Oke, akan kita cek kondisinya sama-sama bareng saya Dina Jordina di Hyper Auto Concept. Kalau dari bagian depan, kondisi mobil ini masih cukup oke, masih bagus. Warnanya asli memang hitam seperti ini dan warnanya masih oke, masih mengkilap. Bodi keseluruhan muter itu masih bagus, masih ngaleng. Celah-celah bodi seperti ini masih bagus. Dia aman, tidak ada ciri-ciri bekas benturan dari bagian depan. Lampu-lampu juga masih bening, masih oke. Celah-celah bodi masih bagus. Bodi-bodi muter itu kondisinya masih ngaleng, masih bagus. Nah, ada perbedaan antara tipe GL dan tipe GX karena ini di bawahnya tipe GX ya. Jadi untuk tipe GL sendiri itu dia pakai list chrome dari bagian atas dan dari bagian bawah juga ada list chrome-nya. Kalau untuk ini hanya list chrome untuk bagian atas saja, dan ini masih tetap di generasi kedua karena generasi kedua itu 2007 akhir sudah masuk generasi kedua atau EPV Arena. Dan perbedaannya kalau untuk tipe GL dia belum pakai fog lamp. Dan untuk tipe GX itu dia udah pakai fog lamp. Kalau untuk tipe sebelumnya atau tipe generasi pertama itu fog lampnya terletak di bagian atas. Dan untuk EPV Arena sudah turun ke bawah seperti ini, jadi lebih mewah dan lebih elegan. Kondisi bemper-bemper seperti ini dia masih rapi, nut-nut juga masih bagus, masih oke. Nutnya masih lempeng, tidak ada dempulan. Kalau untuk bodi-bodi seperti ini jelas masih ngaleng, depan sampai belakang. Aman, tidak ada ciri-ciri dia bekas reparasi atau bekas ketubruk dari bagian samping. Celah-celah bodi masih bagus, masih oke. Pilar A seperti ini celahnya juga masih bagus. Untuk area atap juga masih aman, kondisi catnya masih bagus. Kondisi lampu-lampu bagian belakang dia masih bagus, tidak retak juga. Bodi bagian belakang juga kondisinya masih ngaleng, masih oke, masih bagus. Bumper bagian belakang juga masih rapi, aman. Terus kemudian ada rear wiper juga dari bagian belakang. Walaupun ini adalah tipe GL atau tipe di bawahnya GX. Dan yang tipe GX tadi, kalau untuk yang tipe dia udah pakai spoiler bagian belakang, dan ini dia polosan, nggak pakai spoiler bagian belakang. Dan coba kita cek juga untuk area bagian belakang seperti ini, apakah ada ciri-ciri dia bekas ketubruk dari bagian belakang? Nah, kita cek pertama-tama dari sileran seperti ini. Pastikan kondisi silerannya dia masih utuh, masih rapi, aman, tidak ada bekas perbaikan. Terus kemudian kita cek juga untuk pelipit bagian belakang seperti ini. Kondisi pelipitnya masih bagus, masih oke, masih rapi, tidak ada ciri-ciri bekas perbaikan atau bekas benturan dari bagian belakang. Kondisi karpet masih cukup oke, masih cukup rapi. Dan jok bagian belakangnya seperti ini, sama-sama bisa ditekuk ke bagian depan. Jadi ini yang saya sampaikan tadi, ini bisa muat banyak barang sekaligus untuk banyak orang. Kemudian area plafon dari belakang itu juga kelihatan masih oke, aman, tidak ada yang sobek. Dan bedanya juga kalau kita lihat dari bagian belakang seperti ini, itu dia untuk tipe GL, dia nggak ada double blower. Jadi AC-nya itu masih single. Kita lanjut ke bodi-bodi yang sebelah kiri. Kondisinya masih ngaleng, nut seperti ini masih lempeng, masih oke, masih bagus. Cat keseluruhan itu masih cukup lumayan, masih oke, masih mengkilap. Kalau masalah baret-baret sedikit tetap ada ya, itu namanya baret pemakaian, baret wajar. Tapi untuk kempot-kempot yang cukup parah, aman, mobilnya ini masih bagus, masih cukup layak. Kita cek pintu yang sebelah kiri, silerannya juga masih utuh, sampai bagian bawah aman, tidak ada yang keropos juga. Door tray-nya masih cukup oke, masih lumayan, dan dia tetap pakai power window di keempat titik.
Dan untuk interiornya, nah ini dia joknya tetap pakai bludur seperti ini. Joknya dipertahankan pakai jok orinya, dan joknya masih cukup lumayan, masih bagus, aman, tidak ada yang sobek. Dan bedanya tadi dengan tipe yang di atasnya atau tipe GX. Kalau tipe GX itu ada headrestnya, jadi ada senderan tangannya. Kalau untuk ini dia polosan, nggak ada senderan tangannya atau headrest. Kita cek untuk pintu yang sebelah kiri depan, silerannya masih utuh. Sampai ke bagian bawah aman, tidak ada yang kropos. Terus kemudian dia door trimnya masih rapi, bludru-bludru bagian door trim masih oke, masih lumayan. Kita cek juga untuk joknya masih oke, masih bagus, tidak sobek juga. Joknya masih cukup bersih sebenarnya. Nah, untuk dashboardnya dia sama-sama udah pakai model yang melengkung karena dia udah generasi kedua, dan dia ada TV double din untuk bagian dashboard seperti ini. Untuk kisi-kisi AC dia masih aman, masih bagus. Untuk sileran bagian pintu yang sebelah kanan, silerannya masih utuh, masih rapi, door trim juga masih oke. Kayak pilar A seperti ini, kalau dia ada bekas benturan dari samping, dia pasti ada bekas perbaikan dan kondisinya udah tidak rapi seperti ini. Nah, sekarang lanjut ke sileran bagian pintu kanan yang sebelah belakang. Ini kondisinya masih rapi juga, untuk silerannya masih utuh sampai bagian bawah, aman, tidak ada yang keropos. Bagian pelang-pelang seperti ini bagian bawah juga kondisinya masih rapi, masih bagus. Untuk area jok juga dia aman, area sebelah kanan tidak ada yang sobek juga. Nah, sekarang kita coba cek untuk indikator-indikator yang ada di speedometer seperti ini. Ada cek engine nyala, kemudian indikator oli dan aki itu nyala normal. Nah, sekarang kita coba starter, kita cek untuk elektrikal yang lain. Nah, kalau dari dalam kabin aja suara mesin udah kelihatan halus, tapi nanti kita cek langsung untuk kondisi mesinnya. Audio double D-nya nyala normal. Sekarang kita coba cek untuk AC-nya. Dan untuk kondisi AC-nya masih nyembur dingin. AC-nya masih nyembur dingin, masih enak. Kecepatan 1, kecepatan 2, dan pendinginannya full. Itu masih normal, masih enak, masih adem. Terus kemudian untuk RPM juga dia berfungsi normal juga. Ada temperatur dan bensin, itu semuanya juga berfungsi normal. Dan untuk EPV itu maupun dari tipe GX atau tipe GL seperti ini, itu sudah pakai power steering ya. Untuk bagian setir seperti ini, dia setirnya masih kondisinya masih cukup aman, masih oke. Tidak ada terkelupas dari bagian setir seperti ini. Jadi kondisinya masih cukup layak untuk ukuran tahun 2009. Nah, kita cek untuk speedometernya. Dia speedometernya udah mencapai angka 206. Jadi untuk tahun 2009 ini angka 206 itu masih cukup aman, masih cukup oke, tidak over untuk pemakaiannya. Kemudian area persneling seperti ini juga dia masih bagus, masih oke, tidak terlalu botak. Kemudian juga untuk handrem seperti ini juga masih oke, masih cukup lumayan. Sekarang kita coba persnelingnya untuk maju 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke mundur seperti ini masih aman, tidak ada masalah. Kemudian untuk koplingnya juga masih aman, hanya ada sedikit keras untuk area koplingnya ini. Beda sama yang tipe GX tadi, koplingnya masih lembut, masih soft, tapi untuk ini dia tipe GL agak sedikit lebih keras. Itu sedikit perbedaannya. Kemudian sekarang kita cek juga untuk power window di keempat titik. Saya kontrol dari bagian depan. Untuk yang ini, untuk yang sebelah kiri, ya mode naik turunnya masih normal. Untuk yang sebelah kanan itu juga berfungsi normal seperti ini. Sekarang cek untuk yang sebelah belakang. Nah, untuk yang sebelah belakang sepertinya tidak bisa di bagian depan. Coba kita cek bagian belakang. Nah, untuk yang sebelah kanan itu naik turunnya itu dikontrol dari bagian belakang, tidak bisa dari bagian depan. Kalau untuk bagian kiri belakang itu saya bisa kontrol dari bagian depan seperti ini. Jadi yang tidak bisa dikontrol dari bagian depan adalah yang sebelah kanan belakang. Tapi semuanya untuk power window di keempat titik semuanya masih normal. Dan untuk tipe GL ini dia tidak ada mode electric mirror, jadi tidak ada electric mirrornya. Tapi tetap ada central lock dan power steering. Dan untuk area mesin seperti ini kondisinya masih kering, sama bagian deksel seperti ini aman, dia nggak ada rembes-rembes oli dari bagian deksel. Kemudian dari bagian bawah, bagian area karter juga aman, tidak ada rembes oli dan tidak ada oli netes. Sekarang kita coba cek untuk oli mesinnya. Nah, untuk oli mesinnya ini masih normal, tidak terlalu hitam, masih cukup oke. Tapi maksudnya kita cek oli adalah jangan sampai warnanya coklat susu. Kalau warna coklat susu itu tandanya udah oli mesin kecampur sama air radiator dan itu udah harus turun mesin. Ini suara mesin langsam, kondisinya masih halus, masih normal. Coba sekarang saya naikkan RPM.
RPM-nya juga normal, aman. Untuk kondisi knalpot juga tidak ada ngebul putih. Jadi untuk kondisi mesin masih normal, suaranya masih bagus, tidak ada suara yang aneh-aneh. Semuanya untuk kondisi mesin insya Allah masih bagus, masih oke. Kita buka untuk kap mesinnya seperti ini. Kita cek sileran bagian depan. Karena sileran bagian depan ini menentukan juga mobil itu udah pernah ada insiden dari bagian depan atau belum. Dan kondisinya ini masih bagus, masih rapi untuk silerannya. Lanjut kita cek untuk apron depan seperti ini. Cross membernya masih bagus, masih oke. Pelipit-pelipit masih rapi, tidak ada bekas gantian atau bekas perbaikan. Kemudian area bawah seperti itu juga kondisi dudukan radiator juga masih oke, masih bagus, masih aman. Terus kemudian kayak radiator juga masih normal. Dan kita cek juga untuk radiatornya masih pakai coolant. Teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp yang kita cantumkan di deskripsi, atau bisa juga kita diskusi di komentar. Nah, nanti kita akan diskusi sama-sama, kita bahas mengenai unit ini. Mungkin ada yang terlewat dari saya mereview. Dan mungkin itu aja yang kita sampaikan hari ini. Ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.